Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenur Malasari dari kelas 12-9. Di sini saya akan mempresentasikan materi uji kom tentang komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih bisa dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, seperti tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Cara ini disebut juga dengan cara nonverbal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, good. Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang atau monopoli seseorang menjadi dimiliki dua orang atau lebih. Yang kedua, Brandlund. Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Yang ketiga, menurut Janice dan Kelly, komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku seseorang atau khalayak. Yang keempat, Berelson dan Steiner. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi. Menurut Hafid Kangara, para pakar komunikasi berbeda pendapat mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi menjadi 5 macam tipe, yaitu yang pertama, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, lalu komunikasi kelompok kecil, small group communication, komunikasi organisasi, organization communication, komunikasi massa atau mass communication, dan komunikasi publik yaitu public communication. Sedangkan menurut Effendi, bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Yang pertama, ada komunikasi pribadi. Bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi pribadi yang terdiri dari 2 jenis. Komunikasi pribadi yang pertama adalah komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication, yang merupakan komunikasi yang berlangsung lama dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan, yang mana ia berbicara pada dirinya sendiri. Pada umumnya, komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena seseorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya, dan memikirkan kembali hingga terjadilah komunikasi dalam dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yakni merupakan komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara 2 orang atau lebih. Adapun karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama, dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, sifatnya transaksional karena berlangsung serempak. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. Yang keempat, adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang kelima, tidak dapat diubah maupun diulang. Maksudnya, jika salah dalam pengucapan, mungkin dapat meminta maaf, tetapi itu bukan berarti menghapus apa yang sudah diucapkan.
Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama, istilah. Penggunaan istilah yang diartikan sama antara pengirim dan penerima pesan merupakan aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kata-kata yang samar artinya mempunyai lebih dari satu makna, dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Yang kedua, spesifik. Pesan yang dipertukarkan harus spesifik. Maksudnya, pesan yang disampaikan harus jelas sehingga si penerima pesan dapat menerimanya dan mengulanginya dengan benar. Yang ketiga, tersusun baik. Pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh berpotong-potong. Yang keempat, objektif, akurat, dan aktual. Pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. Dan yang terakhir, efisien. Pesan yang disampaikan harus ringkas dan seoriginal mungkin, serta harus berusaha untuk menghilangkan kata yang tidak relevan. Adapun tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan komunikasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar membantu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain dalam mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Fungsi komunikasi. Yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Komunikasi memberikan dalam hal memotivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para ahli. Selanjutnya, seperti pada slide berikut ini, terdapat unsur komunikasi yang diantaranya yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik yang disebabkan dari efek ke sumber. Selanjutnya, adapun manfaat komunikasi. Sesuai yang dijelaskan dalam pengertian komunikasi, bahwa dengan melakukan komunikasi, maka Anda bisa mengetahui berbagai informasi yang bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selain itu, komunikasi juga memiliki manfaat penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Yang ketiga, dengan berkomunikasi, Anda bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Yang kelima, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Yang keenam, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain, biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Yang ketujuh, untuk dapat mengenal diri sendiri. Yang kedelapan, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu. Yang kesembilan, sebagai hiburan. Misalnya, ketika Anda sedang jenuh, kemudian menghubungi teman jauh untuk sekedar mengobrol santai. Dan yang ke-10, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.